Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, ya sehat selalu bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Hari ini timnas kita akan bertempur menghadapi The Dragons Tiongkok di GBK jam 24.05 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini menjadi partai hidup mati untuk kedua tim. Jadi bukan cuma saja Indonesia yang menginginkan kemenangan, tapi Cina juga berharap mereka bisa menang. Karena di GBK mereka mempertaruhkan juga segalanya. Harus bisa mengalahkan Indonesia agar peluang mereka lolos ke peringkat keempat, maksudnya ke putaran keempat, juga sebagai peringkat keempat di grup C ini terbuka. Karena mereka masih punya sisa satu pertandingan melawan Bahrain, teman-teman. Jadi itu menjadi harapan mereka. Tapi kita diuntungkan bermain di kandang. Dukungan dari supporter kita yang fanatik tentunya akan sangat berpengaruh, karena saya dengar bagaimana puluhan ribu penonton kita yang akan terus mensupport sejak kick off pertama sampai berakhir tidak henti-hentinya, dan akan menyanyikan lagu-lagu penyemangat selama 90 menit. Itu yang dijanjikan baik oleh La Grande dari Ultras yang menjadi supporter militan, sebelum yang lain-lain juga yang berdatangan dari berbagai pelosok, ya bukan saja dari Jakarta tapi di luar Jakarta juga datang ke GBK, memenuhi GBK, dan ini penting tentunya, dan ini yang diinginkan oleh seluruh pemain, bahwa dukungan penonton diharapkan sekali untuk memotivasi mereka dalam pertandingan menghadapi Cina, dan berharap tentunya kita bisa menang. Nah, kalau kita menang, ya, dan memang harapan itu harus, ya, 3 poin ini mutlak. Secara poin untuk peringkat kita itu akan naik, teman-teman. Sekarang kita kan ada di 123. Sebelumnya kita di 130 sebelum menang melawan Bahrain, ya. 130 berarti naik 7 peringkat ke 123 karena kita menang 1-0 waktu itu, dan ketambahan 16,57 poin melawan Bahrain, ya. Sehingga secara keseluruhan total poin kita itu menjadi 1142,83. Ini cukup bagus tentunya buat tim asuhan Patrick Kluivert di saat setelah menang melawan Bahrain kita kembali menjamu Cina, ya, atau Tiongkok. Nah, kita berharap menang karena peringkat kita itu bisa melonjak. Kalau kita menang itu kalau nggak salah ada 6 tingkat kita akan naik, ya, 6 atau 7 tingkat lah kita akan naik, itu sampai di 117. Jadi sudah mendekati ke posisi 100 dunia, ya, peringkat FIFA sesuai yang diinginkan oleh PSSI. Dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir mengatakan kita harus tembus di 100 besar. Karena dua negara tetangga kita, Thailand dan Vietnam juga kan sudah menembus di posisi itu, walaupun agak bergeser bagi Vietnam, tapi Thailand masih ada di dalam. Vietnam juga mendekat sekarang, terus berusaha untuk bisa ada. Nah, kita tidak boleh kalah. Kalau kita bisa mengalahkan Cina di GBK hari ini, maka ranking kita itu akan sangat berpengaruh dengan ketambahan 15, ya, 15 poin, 15,1 ya poin atau 15,2 poin, ya, kita bertambah, sehingga menjadi total kita itu dari 1142,83 menjadi 1157,93, teman-teman, ya. Jadi itu yang membuat kita akan naik sekitar mungkin 6 peringkat, ya, ke dari 117 kalau kita bisa menang melawan Cina, ya, di situ kemudian kita akan naik ke 112. Jadi ini bagus juga buat kita. Jadi semakin dekat, ya, kalau kita sudah ke 112 atau 113 itu bagus. Nah, kalau kita menang melawan Cina, kembali lawan Cina dengan ketambahan poin itu yang 15,1 poin itu, maka kita bisa melewati beberapa tim, ya, termasuk Togo, ada Libya, ada Korea Utara, ada Azerbaijan, ya, dan juga ada Estonia. Itu kalau tidak salah, kita akan melampaui mereka sehingga kita ada di 117. Nah, lain halnya kalau kita terus bisa mengalahkan Jepang, katakan melawan Jepang akan naik lagi, yang saya bilang tadi, dari 117 ke 112 atau paling tidak ke 113. Itu lebih bagus tentunya, karena ini penting, ya, kalau kita bisa mengalahkan Jepang kalau pada tanggal 10. Ya, tapi yang penting kita berpikir dulu fokus melawan Cina. Ya, karena itu yang paling penting, ya.
karena Jepang itu agak memang berat, walaupun Jepang sudah lolos, tapi mereka tentunya tidak ingin dipermalukan di kandang, ya. Dan mereka katanya, ya, Moriyasu sebagai pelatih tidak akan memanggil pemain-pemain dari Eropa, ya. Ada banyak pemain-pemain mereka lah, ada Mitoma dari sana, ada Wataru Endo, ya, walaupun dalam posisi yang sudah libur, tapi tetap mereka akan memainkan pemain-pemain yang belum mendapat jam bermain banyak, termasuk yang bermain di liga di J-League di Jepang itu akan ditampilkan. Nah, kalau kita bisa menang, andaikan ya, ini berandai kita bisa menang, walaupun ini memang sangat sulit, ya, lawan Jepang, maka kita akan memperoleh ketambahan 21,91 poin. Besar juga. Tinggi. Makanya kita bisa lebih dekat lagi ke posisi 100 ini. Bisa menekan Vietnam dalam hal ini. Jadi bagus. Total kita itu akan bergeser ke 1179,84 poin. Ya, jadi kita bisa masuk ke 109 tadi kan, di antara 112 113. Jadi ini oke lah buat kita. Jadi itu dengan asumsi kalau kita 6 poin, 3 poin Cina, 3 poin lawan Jepang. Lain halnya kalau kita menderita kekalahan, tentunya kan ada penurunan di sini. Nah, itu. Tapi kita coba sekarang berpikir melihat kalau kita bisa memenangkan laga, ya, dengan positif antara Cina dan juga dengan Jepang. Tapi sementara kalau kita pun kalah dengan Jepang, kita amankan dulu dengan Cina. Karena kalau kita menang melawan Cina, hitung-hitungannya teman-teman, di saat Bahrain menjamu Arab dan bermain imbang, katakan di sini, atau kalau Arab menang, kita sudah aman. Bermain imbang pun kita rasa kita aman, karena kalau menang melawan Cina kan 12 poin kita. Kemudian kalau Bahrain tertahan lawan Arab, Bahrain ketambah 1 cuma 7. Nilai maksimal Bahrain itu 10. Ya, kalau mereka menang melawan Cina, karena mereka akan ke Cina, mereka kalah lawan Cina main di kanan sendiri. Nah, itu akan rame memang di sini. Makanya tugas kita itu adalah mengamankan laga di kandang, karena ini krusial, penting sekali buat kita untuk bisa aman. Sambil berharap yang tadi kita itu kan skenarionya, Arab menang atau draw, kita sudah pasti lolos ke peringkat keempat. Itu yang paling bagus. Draw aja sudah oke, karena kita kalau draw kita peringkat, Arab cuma dapat dari 10 poin jadi 11 poin. Kalau draw dengan Bahrain Arab, kita 12 di peringkat ketiga. Kalau Australia kalah dari Jepang, lebih menarik. Australia hanya akan tertahan di peringkat kedua dengan 13 poin. Kalau Australia draw, Australia ketambah 1 jadi 14. Mereka akan bermain terakhir melawan Arab Saudi, dan itu akan menjadi pertandingan yang ramai. Tapi kalau Australia menang, mereka bisa booking satu tempat, bisa lolos. Karena 16 poin akan sangat sulit untuk bisa mengejar mereka. Karena makanya Australia akan habis-habisan. Tapi kan kita berandai kalau sampai Jepang bisa mengalahkan, wah itu rame. Kita menang melawan Cina, Arab draw dengan Bahrain. Sehingga pertandingan terakhir itu akan sangat menentukan. Karena Arab akan menjamu Australia dan kita menuju ke Osaka, ke Stadion Suita. Kalau terjadi sesuatu di antara Arab dan Australia bermain draw mereka, kita bisa menang. Ya, andai kita bisa menang, ada kejutan lah, ada keajaiban di sana, wah kita akan bagus. Posisi kita 15 poin. Ini menarik. Sementara Australia kalau ketambahan 1 lawan Arab cuma 14. Ya, dan Arab cuma 12 akan ketambahan 1 lagi. Itu hanya hitung-hitungannya kalau berandai-andai saja, ya. Makanya saya bilang, saya kembali tidak berpikir lagi ke depan untuk dengan Jepang bagaimana, tapi kita sekarang bagaimana 3 poin itu di GBK harus kita dapatkan. Karena ini yang menjadi cita-cita dari Patrick Kluivert yang sudah menjanjikan di hadapan Ketua Umum di Bali saat Pak Erik merayakan ulang tahunnya. Pemain bisa bernyanyi-nyanyi, ya, ada sukacita di sana. Dan Pak Erik sudah minta 3 poin dan disetujui oleh PK. Siap untuk mendapatkan 3 poin. Nah, kita tunggu itu. 3 poin itu semoga ya itu menjadi harapan. Ya, jangan main-main, Cina juga kuat. Ya, mereka mengalahkan kita dan sekarang mereka juga punya kesempatan untuk bisa mengalahkan kita karena hidup mati mereka juga di GBK. Ya, jadi selamat berjuang buat timnas kita dan kembali kita bisa mendapatkan poin yang banyak tentunya. Kalau kita 15,1 poin itu yang kita kejar dari urutan 123 peringkat FIFA bisa bergeser ke 117. Semoga dengan saya Bung Ropan. Ciao.